Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Salsabella. Nomor presensi 112-11346. Saya dari kelas manajemen 21C15. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah suatu proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk merumuskan serta mengimplementasikan serta mengevaluasi langkah-langkah strategi yang diambil oleh suatu perusahaan untuk tujuan jangka panjangnya. Nah, manajemen strategi juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberi arahan jangka panjang dari tujuan yang diambil oleh suatu perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk bisa beradaptasi. Yang ketiga, menjadikan kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, mengaplikasikan serta mengevaluasi strategi dan keputusan yang telah disepakati dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang kelima, menyusun strategi baru guna perkembangan pada lingkungan eksternal. Yang keenam itu menyusun proses peninjauan ulang pada kelebihan dan kekurangan serta mencermati kesempatan dan ancaman dari bisnis perusahaan. Lalu yang terakhir itu membantu proses inovasi pada barang atau jasa agar selalu digemari oleh konsumen. Nah, itu dia tujuan dari manajemen strategi. Manajemen strategi juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membantu membuat keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Lalu yang ketiga, membuat proses adaptasi baik itu perkembangan zaman maupun perubahan irama persaingan bisnis. Lalu yang keempat itu meningkatkan kekayaan atau profit perusahaan. Lalu yang kelima itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu dia fungsi dari manajemen strategik. Manajemen strategi juga memiliki komponen penting. Komponen penting manajemen strategi yaitu analisis SWOT perusahaan dan analisis kompetitor. Analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Analisis SWOT itu berfungsi untuk membantu perusahaan untuk mengeksekusi strategi tersebut. Lalu yang kedua, analisis kompetitor. Pada saat menganalisis kompetitor, itu perusahaan bisa memprediksi dan mempertimbangkan perusahaan mana yang akan menjadi kompetitor nantinya. Lalu manajemen strategi juga memiliki tips untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Tips itu yang pertama itu buat dan kelola scorecard. Scorecard itu menyatakan target yang akan dituju oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua, evaluasi strategi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, pengembangan strategi. Lalu yang terakhir itu komunikasi dengan karyawan, komunikasi strategi dengan karyawan. Karena mengkomunikasikan strategi kepada karyawan itu sangat penting, karena sebuah perusahaan tidak bisa kalau kita tanpa karyawan itu strategi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dari manajemen strategik itu kita bisa mencontohkan tentang brand iPhone atau Apple. Nah, Apple ini walaupun harganya mahal, tetapi banyak peminatnya tuh banyak dari kalangan remaja, kalangan orang tua, itu banyak yang ingin bisa memiliki.
walaupun harganya mahal. Nggak tahu bagaimana strategi iPhone itu bisa digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, itu dia strategi dari Apple. Walaupun dia tidak mempromosikan pada TV, tapi iPhone sangat laris dalam kalangan berbagai masyarakat. Nah, itu pemaparan saya tentang manajemen strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.